Awal mulanya saya itu membuka lahan bekas dari kebun tembakau. Saya menemukan satu buah batu. Tiba-tiba penglihatan saya itu semua putih. Bahkan saya melihat sungai pun nggak ada bentuk sungai, nggak ada bentuk ladang sawah, nggak ada. Cuman yang timbul itu batu yang tadi saya angkat dari sawah itu. Yang dilihat. Waktu saya angkat, tiba-tiba datang seekor ular. Kemudian ular itu nyandar di atas batu itu. Ular apa kalau boleh tahu itu, Pak? Ular hitam. Saya langsung garap sawah. Sampai 3:30 dilihat, kok ular masih ada. Masih ada. Ya tiba-tiba saya garap lagi. Begitu melihat kembali ke ular itu, tiba-tiba bukan ular, tapi seorang gadis. Tapi yang tadinya dilihat itu ada sawah, ada ladang, ada sungai, nggak ada. Yang dilihat itu cuman warna putih semua dan seorang gadis cantik. Karena Akang ini orangnya baik, katanya suka istilahnya tidak suka merusak rumah saya, tidak suka merusak tanaman-tanaman saya. Ya biar, yang penting kita nikah aja, gitu dia bilang. Kata gadisnya. Kata gadis itu. Tapi saya tidak akan mengganggu rumah tangga Akang. Kata gadis tersebut. Berarti dari kejadian, maksudnya dari perbincangan tersebut, Pak Dudung diajak ke rumahnya gadis. Ke rumah gadis itu. Ya tiba-tiba, jadi sebelum sampai ke rumahnya, ke pintu rumah itu, ya saya disuruh lihat, Kang, coba tengok ke kiri. Ya saya tengok ke kiri, tiba-tiba ada seperti peti tamela itulah. Peti tambal kayak peti harta karun gitu ya? Peti mayit. Seperti mayit gitu, peti mayit percis seperti itu. Panjang berarti ya? Panjang, cuman jadi hampir memotong jalan yang saya akan lewati itu. Jadi yang di kiri jumlah peti itu semuanya 7, yang di kanan 9. Ya, saya tanya, Neng, ini peti apaan? Lihat aja. Ya cepatnya cerita itu, kata Kiai, silahkan aja nikah. Oh, jadi kita konsul. Ya konsultasi sama Kiai. Boleh kan menikah sama boleh orang? Sama itu sudah nikah aja. Nah itu malam pertamanya gimana nantinya? Ya, mungkin kan tunggu dulu nih, ceritanya masih panjang. Dalam proses ini. Yang dalam pikiran saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menemui salah satu narasumber yang dimana narasumber tersebut mempunyai pengalaman yang sangat menarik dan sekaligus mengerikan. Jadi beliau itu pernah diajak menikah sama wanita cantik perwujudan dari jin Ifrit, teman-teman. Jadi beliau itu ketika lagi di ladang kesorean, memasuki waktu maghrib, tiba-tiba ada yang mengajak menikah. Sosok wanita yang sangat cantik, yang tidak ada bandingannya di dunia ini katanya. Yang menarik dari kisah bapak ini, jadi si jin Ifrit tersebut mengajak nikah itu bukan lewat mimpi, tapi real langsung mewujudkan kepada narasumber yang sekarang akan kita wawancarai. Agar lebih jelasnya, simak video ini sampai dengan tuntas biar tidak gegabah. Teman-teman, jadi dikarenakan kita tidak mau mengganggu waktunya bekerja, jadi kita berkunjung di waktu jeda istirahat ya. Kebetulan beliau lagi berada di ladangnya, di mana dekat sekali dengan lokasi beliau waktu diajak menikah sama wanita cantik atau jin Ifrit. Dan alhamdulillah beliau sudah menunggu di saung sana, tempat persinggahannya ya. Nah jadi bapak ini dulu sempat geger ya, soalnya nyaris mau dinikahkan, dan beliau juga katanya sempat bertanya-tanya ke para kiai untuk dinikahkan ya. Nah jadi kita penasaran, kita langsung saja menuju ke ladangnya narasumber ini ya. Jadi biar ceritanya tidak kemana-mana teman-teman. Kenapa bisa beliau bisa diajak menikah sama wanita cantik perwujudan jadi jin Ifrit. Dan yang paling mencengangkan, katanya sosok jin itu sangat kaya raya, dan beliau diiming-imingi dengan uang sama emas murni, emas batangan teman-teman. Wow, sangat
luar biasa ya. Di zaman sekarang masih ada aja sesosok jin yang mengajak menikah sama manusia. Nah, jadi ini sekali lagi ambil sisi positifnya dari video ini teman-teman. Anggap pelajaran hidup atau pengetahuan saja. Buang buruknya jauh-jauh. Dan alhamdulillah beliau sudah menunggu di waktu jeda istirahat karena beliau sekarang lagi mencangkul ya teman-teman. Jadi kita sengaja menyusul ke ladangnya. Alhamdulillah. Kebetulan ini cuaca sangat panas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Pak. Alhamdulillah. Mungkin saya lagi nunggu teman satunya lagi ya Pak ya. Nanti biar ceritanya sama-sama. Oke, alhamdulillah di sini kita sudah bersama narasumber kita yang dimana beliau katanya mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali. Jadi beliau pas lagi mencangkul di sawah ya Pak ya. Iya, iya. Katanya pernah diajak nikah oleh salah satu jin ibri, yang dimana jin ibri ini adalah jelmaan dari siluman ular, betul Pak? Iya, iya. Dan katanya jin ibri tersebut juga pernah mendatangi ke rumah Bapak katanya. Pernah. Dan kalau boleh tahu, pertama kita menanyakan nama Bapak terlebih dahulu. Iya, iya. Nama Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Aceng. Pak Aceng. Jadi Pak Aceng ini mempunyai Kalau sehari-harinya itu dipanggil Pak Dudung. Oh, Pak Dudung. Iya. Berarti Pak Aceng Dung berarti gitu. Iya. Nggak gitu juga Mas. Oh, mungkin jadi seperti apa sih cerita dari Pak Aceng Dudung ini? Awalnya mungkin kita langsung tanyakan kepada beliau saja agar tidak simpang siur alur Iya. ceritanya ya Pak ya. Benar. Iya, iya. Jadi boleh diceritakan Pak, monggo. Iya. Begini. Pada sekitar akhir tahun 2011 2012 Ya. itu awal mulanya saya itu membuka lahan. Oh. Yang semenjak itu baru pertama kali saya membuka lahan bekas dari kebun tembakau. Yang Lahan kiranya itu- sawah maksudnya, Iya, Pak? lahan sawah. Gitu. Jadi waktu saya mau membongkar bekas-bekas tembakau, ya saya menemukan satu buah batu. Yaitu yang biasanya itu kalau batu yang suka timbul, suka menghalangi waktu penggarapan ketika mau digarap. Maksudnya suka timbul gimana? Itu Tiba-tiba yang Di tengah sawah. kelihatan gitu lah di tengah sawah. Jadi kadang-kadang mau itulah suka menghalangi garapan. Kalau lah, misalkan mau dibajak Ya, ngalangin gitu. gitu mungkin seperti Ya. itu. selalu Jadi- berpindah-pindah berarti Pak batu tersebut. Ya iya, makanya batu itu harus diangkat. Ya saya angkat. Dipindahkan. Iya. Pindah lagi. Pindah enggak. Oh. Cuman saya itu diangkat itu ke istilahnya ladang yang tidak terpakai, tidak bisa ditanami gitu. Tapi pada waktu itu sekitar pukul 2 siang, Ya. ya tiba-tiba ada yang nyaut. Katanya, "Dung, pulang kamu." "Ngapain harus pulang? Saya ini banyak pekerjaan," katanya gitu. Di sini suka ada cewek katanya gitu, cantik. Ya itu kan saya itu seorang preman lah katakan, tapi ya preman kampung gitu. Berarti Saya bilang, sudah ada yang mengingatkan ya gitu. udah Orang berarti itu mah ya. Iya. Gitu. Wah, kalau cewek cantik itu biarlah saya nikahin aja, kata saya itu gitu. Arogan lah gitu. Gitu. Oh, Pak Dudungnya ngomong kayak gitu. Iya. Berarti kayak menantang berarti ya. Ya Iya. seperti nantang gitu. Ya tiba-tiba ya kejadian udah orang itu lewat. Ya tiba-tiba penglihatan saya itu semua putih. Oh. Putih. Kayak halimun gitu. Iya, seperti itu. Bahkan saya melihat sungai pun nggak ada bentuk sungai, nggak ada bentuk ladang sawah, nggak ada. Berarti semuanya putih Semuanya gitu. Seperti ngeliat cahaya. Ya, atau cuman kabut yang itu, timbul Pak? itu batu yang tadi saya angkat dari sawah itu. Yang dilihat. Waktu saya angkat, tiba-tiba datang seekor ular. Mm-mm. Kemudian ular itu nyandar di atas batu itu. Ular apa kalau boleh tahu itu Pak? Ular hitam. Hitam. Kobra berarti ya. Nggak tahu. Segede Kobra. gimana itu, Pak? Ya paling sebesar inilah tangan. Oh. Enggak terlalu besar. Tiba-tiba nyandar kepalanya di atas batu. Ya saya itu tidak menghiraukan apa gitu ular itu jinak ataupun gangas tuh nggak tahu saya. Saya langsung garap sawah sampai 3:30 dilihat kok ular masih ada. Masih ada ngeliatin gitu ya. Iya. Berarti ular tersebut melingkari batunya. Enggak, cuman kepalanya aja yang di atas. Nyandar gitu. Bahkan itu sampai menjalar. Enggak sampai. Kalau panjangnya? Nggak tahu itu cuman yang kira-kira ya sebesar itulah, sebesar tangan gitu. Ya tiba-tiba saya garap lagi, begitu melihat
kembali ke ular itu, tiba-tiba bukan ular, tapi seorang gadis. Itu keperkiraan jam berapa itu pas berubah jadi Sekitar gadis? jam 4.30 lah, setengah limaan. Setengah lima. Sore. Iya, sore. Bahkan orang lain kan udah pada pulang. Dari ladang ya. Bahkan teman-teman yang tadinya disuruh kerja sama saya itu yang 9 orang sudah pada pulang. Cuman ada saya sendiri di sana. Nah, tapi yang tadinya dilihat itu ada sawah, ada ladang, ada sungai, nggak ada. Yang dilihat itu cuman warna putih semua dan seorang gadis cantik. Bahkan sebelum saya istilahnya nanya sama orang itu, Iya. jadi dia itu langsung menegur sama saya, "Hei, Gadis tuh. kamu orang gak punya kesopanan." Dia bilang gitu. Kata gadisnya. Iya, kata gadis sama saya. Biar kamu cina orang tampan, orang kaya, tapi kamu ini nggak punya kesopanan, tidak suka nanya kalau lewat, tidak suka negur, apalah itu aja. Jadi seolah-olah dia itu marah. Nah, kemudian saya ngejawab, cuman saya itu mengheningkan ingatan saya. Kok kapan saya ketemu orang itu, kan tidak pernah ketemu. Tapi dia langsung bicara lagi. Biar Kang, kalau Akang nggak istilahnya mengetahui pertemuan dengan saya, karena Akang ini orangnya baik, katanya suka istilahnya tidak suka merusak rumah saya, tidak suka merusak tanaman-tanaman saya. Ya, biar yang penting kita nikah aja, gitu dia bilang. Kata gadisnya. Kata gadis itu. Saya nggak jawab. Bingung berarti. Bingung. Kok kenapa tuh dalam hati saya itu, ingat saya kan punya istri, punya anak. Tapi sebelum saya bicara, gadis itu yang terlebih dahulu bicara. Dia bilang, "Kang, saya juga sudah tahu bahwa Kang itu punya istri, punya anak juga 3, tapi saya tidak akan mengganggu rumah tangga Kang." Kata gadis tersebut. Tapi kenapa ngajak nikah itu kan mengganggu sama saja. Rusak rumah tangga. Ya, Tapi tunggu dulu ini. kebetulan aja, cuman saya kok kalau kamu pingin dinikahin sama saya, kamu punya apa? Langsung aja saya bilang gitu. Ada poin gitu ya, Pak ya. Ya udah ke rumah aja. Nah, yang tadinya itu warna putih, tiba-tiba ada satu buah bangunan yang tinggi sampai kalau dikatakan Istana. rumah itu 3 tingkat rumah. Kayak istana gitu. Ya, nggak tahu istana atau apa, pokoknya rumah mewah lah. Gitu. Berarti dari kejadian, maksudnya dari perbincangan tersebut, Pak Dudung diajak ke rumahnya Ke gadis. rumah gadis itu. Ya, tiba-tiba jadi sebelum sampai ke rumahnya, ke pintu rumah itu, ya saya disuruh lihat, "Kang, coba tengok ke kiri." Ya, saya tengok ke kiri, tiba-tiba ada seperti peti tamela itulah. Kayak peti harta karun gitu ya. Peti mayit. Peti Seperti mayit. mayit. Gitu, peti mayit percis seperti itu. Panjang berarti ya. Panjang, cuman jadi hampir memotong jalan yang saya akan lewati itu. Nah, maksud dan tujuan peti tersebut maksudnya untuk Ya, apa itu belum di itu. Ya, itu di kanan ada timbang lagi. Bentar Gitu. tunggu dulu. Di kanan ada lagi. Jadi yang di kiri jumlah peti itu semuanya 7, yang di kanan 9. Ya, saya tanya, "Neng, ini peti apaan? Lihat aja." Gitu. Ya, coba saya kan timbul penasaran. Saya pingin tahu apa itu peti dalam peti itu. Tiba-tiba yang kanan yang jumlah 9 dibuka itu, saya kaget. Apa? Kok uang? Waduh. Sampai penuh setiap petinya itu. Yang di kanan berarti yang 9. Yang di kanan yang 9 itu, bahkan uangnya itu semuanya 100 ribuan. Sampai 100 diikat. ribuan. Berapa peti tadi? 9 peti. Petinya peti mayit juga. Nah, petinya seperti peti mayit. Wow. Gitu. Cuman triliun tuh. tiap-tiap itu ikatannya itu masih diikat sama kertas yang namanya itu kertas endog lah. Kertas semacam gitulah. Segel menurutnya. Segel, masih disegel gitu. Nah, saya masih penasaran. Habis semuanya ditutup, saya tengok ke kiri, yang peti yang 7 itu, tanya lagi, "Neng, apa yang ini bisa dibuka?" Ya, katanya dia bilang, "Silakan. Kalau mau ya dibuka." Ya, itu lebih kaget. Apa aja dalamnya? Nah, begitu saya buka, timbul cahaya yang mengsilaukan mata saya. Ya, barang
kayak sama saya dilihat, ternyata kok emas. Wow, Mas Batang mungkin Emas ya. batang. Yang besarnya itu kira-kira lebar itu ya sekitar 3 cm lah. Panjang sekitar 20 cm. Ya kalau tebalnya itu paling ya sekitar 5 cm ada. sampai 7 cm lah. 7 Kalau 5 cm, cm itu enggak. Berarti bentuknya emas batangan. itu, Emas Pak? batangan, cuman yang saya lihat itu di gambar itu ada nama-namanya, ada ini nggak ada, polos semua. Polos, masih murni udah ya. Ya, bahkan tuh cahayanya begitu saya buka yang kedua lebih kuat, hancur sama wajah saya itu. Bahkan mata saya pun begitu lihat ke belakang, oh sampai tidak ada yang kelihatan. Terang benerang itulah. Berarti saking istilahnya cahaya kuat cahaya itu, gitu ya. Begitu istilahnya saya beres, saya cuma tutupin, ya saya diajak masuk ke rumahnya. Ya, udah Neng, biar sampai sini saja. Jadi saya itu tidak sampai masuk ke rumah. Oh, sampai di depan Nah, pintu. cuman di pintu aja. Begitu saya mau melangkahkan kaki, ya ke sana itu mau masuk ke rumah, tiba-tiba nyangkut kaki saya. Oh, Kaki saya itu nyangkut di depan pintu. di depan pintu. Perasaan nyangkutnya itu semacam yang dulu itu ada sendal lili yang Oh iya. ya Solobong gitu. solobong lah katakanlah. Jadi nyangkut di sendal lili. Tiba-tiba saya hampir jatuh. Begitu ya lutut saya sampai di tanah, Ya. penglihatan berubah Normal kembali. normal kembali. Berarti gadis tersebut hilang. Ya, gadis tersebut hilang. Bahkan semua bangunan sampai peti uang dan peti emas itu semuanya nggak ada. Gara-gara tersangkut Gara-gara kaki. tersangkut. Ternyata yang tadinya itu saya tersangkut sama sendal lili itu yang solobong itu, itu bukan sendal lili ya. Katakan kalau di daerah sawah itu semacam rumput sadagori lah gitu. Oh, iya, iya, yang iya. kuat itu. Pekat, gitu. Yang tadinya dilihat itu sama saya itu gedung yang tinggi menjulang sampai 3 bangunan 3 tingkat, ternyata hanya sebuah pohon kipoh-pohan. Oh. Bangunan tersebut. Bangunan tersebut yang tadinya itu semacam peti, yang 9 itu semuanya ya semacam pohon bernuk lah. Berenuk. Bernuk. Labu ya, semacam pohon labu. Jadi katakan istilahnya nggak sampai di situ seperti pengalaman saya. Ya saya langsung pulang. Saya mandi dulu di sungai. Yang tadinya nggak kelihatan, begitu saya sadar kelihatan lagi. Yang tadinya ada sawah ada lagi. Normal kembali. Normal kembali, ya saya pulang. Nah, saya pulang itu bukan ke Kelapa II. Saya itu kan aslinya orang Kelapa II. Jadi ini adalah penggarapan yang berada di wilayah Bantarujeg. Nah, saya pulang ke Kelapa II sekitar pukul 8 malam. Oh, 8 malam. Ya, gitu. Lalu saya menuju ke seorang yang dianggap bisa lah, gitu. Seorang kiai. Saya menanyakan. Ya bahkan ya cepatnya cerita itu kata kiai silahkan aja nikah. Oh, jadi kita konsul. Ya konsultasi sama kiai. Bolehkah menikah sama Boleh orang? sama itu sudah nikah aja. Nggak apa-apa karena itu adalah jin yang bisa dinikahin, jin dan manusia, karena itu makhluk yang dikatakan disuruh istilahnya ibadah sama pencipta, sang pencipta gitu. Maksudnya jin tersebut muslim gitu, Pak? Iya, gitu. Katakan bisa itu dinikahin. Nah, kalau misalkan seumpamanya Bapak menikah dengan jin iblis tersebut, itu malam pertamanya gimana nantinya? Ya, mungkin nggak tunggu dulu nih, Gitu. ceritanya Ini masih panjang. dalam proses ini. Yang dalam pikiran saya seperti itu dari tadi. Jangan Tiba-tiba ya saya itu ditanya sama orang yang bisa itu, yang kiai itu. kok kamu itu mau nikah sama jin, pingin apa? Nah, ya nggak tahu, cuman saya yang lihat itu harta. Oh berarti kamu pingin harta. Ya siapa orang yang nggak tahu harta? Iya, benar-benar. Nah, pasti setiap melihat pasti pingin memiliki harta itu. Berarti saya itu punya keinginan untuk memiliki harta itu. Oh silahkan, tapi ada 2 pilihan. Kata kiai itu. Kata kiai itu, harta itu harta duniawi, harta ukhrawi, yaitu dunia dan akhirat. Oh, ada 2 berarti. Saya tanya, Ke kiai. Pak, apa yang dikatakan harta duniawi
Kalau harta duniawi itu cuman bisa dilihat sewaktu kita hidup. Kalau kita udah mati, harta itu nggak akan Bawa. bakalan turun sama anak dan turunannya. Oh. Kalau harta uhrawi, harta akhirat itu bisa sampai bisa dipakai sodako, sampai bisa istilahnya dilanjut sama anak, sama cucu. Uhrawi itu berarti. Karena saya itu punya penasaran, ya saya tanya. Kalau saya ingin harta itu sampai istilahnya bermanfaat, bagaimana caranya? Nah, silahkan. Cuman kamu harus tahan godaan. Apa godaannya? Bila malam pertama kamu akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, kamu harus ada permintaan. Katanya gitu. Permintaan apa? Ya udahlah, kalau kamu nggak punya motor, minta motor aja. Gitu. Jadi setiap mau melakukan hubungan, ya itu setiap minta mau motor. ya itu pinta. Gitu. Pasti dia itu tidak akan melayani kamu sebelum membuktikan apa yang kamu minta. Nah, Iya, kemudian yang keduanya datang sambil membawa apa yang kamu motor, minta. misal Gitu. motor. Ya misalkan datang yang kedua, ya nantinya kita minta lagi. Minta lagi yang lain. Yang lain. Misalkan tadi Mobil udah minta ini, Bang. motor, ya minta mobil lah. Nanti dibawakan mobil. Nah, sampai segitunya. Jadi Nah, intinya jangan sampai berhubungan badan lah. ya sampai berhubungan sebagaimana mestinya sebagai seorang suami dengan seorang istri. Jadi cuman diambil hartanya. Ya, dimanfaatin itu gitu. terus sampainya akhirnya kan itu bosan. Bosan, Nah, ditinggalin. sampai dia mengadakan permintaan sampai pisah. Sampai bosan sendiri. Sampai berarti. bosan. Awalnya Ya, seperti itu harta yang bisa dipakai kamu ibadah. Sampai bisa sedekah, bahkan sampai ya anak, bahkan cucu bisa gitu. Cuman kamu kalau nggak bisa menahan Godaannya. godaan itu, ya itu harta tidak istilahnya Manfaat itu. manfaat, tapi harta itu tetap diberikan sama kita. Yang cuman apabila harta itu diberikan sama kita itu kan punya kewajiban yang sudah dilaksanakan sebagai mestinya seorang suami dengan seorang istri. Makanya kita harus memberi nafkah sama yang diteteskan oleh seorang suami itu. Oh iya benar. Nah, jadi nantinya bila kita mati, ya harta itu yang akan masuk membuat resiko istilahnya sebagai kewajiban sebagai seorang suami pada anak dan istri. Makanya harta itu akan hilang kembali. Ya udah, saya nekat. Nah, Mau menikah gitu ya. ya pasti saya mau nikah. Nah, dia bilang, kok kamu udah tahu nama istrinya itu? Aduh, saya bingung. Kok saya nggak sampai nanya namanya? Oh, berarti kamu jangankan walinya, nama istrinya juga nggak tahu. Ya udah, kamu pergi lagi ke sana. Di mana tuh lokasinya? Ya, saya kembali besok harinya itu ke lokasi semula. Cuman saya ketawa sendiri. Kenapa kok saya sampai istilahnya itu batu yang tadi diangkat itu sampai dielus-elus sama saya sambil menanyai nama gadis itu. Kayak orang gila gitu. Bahkan kalau ada orang lihat itu, oh kamu gila ya, pasti mengatakan semacam itu. Tapi muncul nggak itu? Bang? Enggak keluar. Nggak keluar, bahkan sampai saya tunggu sekitar jam 8, jam 9 malam nggak ada keluar. Keluar. Nggak ada yang datang, bahkan angin pun nggak ada lah. Gitu. Ya akhirnya saya bosan. Kecewa lah pulang. Kecewa, ya sampai pulang. Bahkan yang tadi awal sampai saya itu ya cuci kotoran-kotoran yang bekas di sawah. Yang kedua kalinya itu sampai saya nggak saking nafsu dan kecewa, ya saya langsung pulang. Begitu pulang ke rumah yang ada di rumah mertua lah yang ada di Sinargali. Gitu, hampir udah pada tidur. Gitu. Saya bilang, "Mah, coba saya minta handuk." Mau mandi gitu ya. Mau mandi. Gitu. Ya, tiba-tiba istri itu bukan memberikan handuk, tapi dia itu sampai menegur saya. Marah gitu ya. Ya, dengan siapa kamu? Kata istri saya. Gitu. Ya, nggak dengan siapa-siapa, Sendiri. saya sendiri. Enggak, kamu nggak sendiri. Sendiri. Ya, karena penglihatan saya itu nggak melihat jenis apapun. Nah, ternyata sama istri saya itu kelihatan bahwa di belakang saya itu ada yang mengikuti, Gadis yaitu istri yang tadi yang Ipri tadi. istri ya? itu. Ya, habis saya langsung pergi ke istilahnya
sekali, ya istri saya nanya sama istri itu, kamu mau apa? Kamu siapa? Kamu orang mana? Ditanya sama istri. Ditanya sama istri saya. Ya tiba-tiba ya dia menjawab, saya ini namanya Kamini. Gitu. Penting mengaku Iya, sama istri. Itu saya tahu namanya itu dari istri saya. Kami ini. Itu saya ini Kamini karena si teteh ini orangnya soleh, ya biarlah nggak dinikah juga. Tapi si akangnya itu mempunyai keinginan pingin harta. Tapi ya biar bagaimanapun saya ini punya perasaan bahwa saya itu tidak pernah diganggu sama si akang. Bahkan si akang itu rumah saya itu tidak sampai rusak, tidak sampai lah istilahnya gitu, nggak ada kelakuan yang membosankan sama dia gitu. Ya akhirnya ya udahlah, kalau pingin harta asal orang tua saya ini diberi setahun sekali. Dikasih apa? Ternyata begitu dia istri saya melihat itu bukan manusia tapi seekor anjing. Orang tua gadis Ya, tuh. orang tua gadis itu. Oh. Ya dia bilang ini adalah hantu orang tua saya itu. Oh. Setahun sekali harta silahkan bawa, tapi ayah saya orang tua saya harus diberi makan dengan satu orang bayi yang dikatakan bayi laki-laki dari seorang perempuan yang baru nikah. Wow. Nah itu syaratnya. Minta tumbal. 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 Ngeri ya. Ya begitu saya kembali itu datang ke rumah, tiba-tiba istri saya langsung menceritakan kejadian yang tadi. Ya saya bukannya itu istilahnya gembira bahwa dia setelah, bahkan saya itu sampai nafsu. Ya saya berangkat lagi ke lokasi yang tadi. Ternyata kamu itu masih tetap bicara itu dengan batu saya itu. Ternyata kamu ini maunya gini ya sampai kejadiannya yang tadi. Bahkan kamu mau beri harta, ternyata kamu ini ada minta tujuan. tumbal. Gitu. Ya sampai Soyo itu marah-marah. Ya ada muncul lagi Gadis tersebut. Cuman yang awal mau bertemu dengan gadis itu, semua penglihatan saya itu berubah, putih semua. Yang sekarang mah tidak, biasa bahkan aja. masih tetap lokasinya pun Sama seperti normal biasa. Tapi masih tetap gadis cantik. Ya masih, dan cuman ya kalau nggak mau seperti itu, karena saya ini mempunyai perasaan bahwa akang ini orang baik, ya udah saya cuman punya ingin balas budi aja. Silahkan Bapak bercocok tanam, mau padi, mau jagung, mau tembakau, saya sanggup untuk menjaganya. Itulah yang terjadi pada tahun 2011, 2012. Tapi hingga saat ini pernah nggak ditemuin lagi gitu Pak? Hingga saat ini 2024. Ya, dari semenjak itu saya sering konsultasi. Bila mana saya itu mempunyai menanam padi, bahkan ada katakanlah ya semacam serangan-serangan dari tikus. Ya itu saya suka manggil dia. Oh berarti kalau komunikasi masih jalan? Masih. Oh. Cuman akhir komunikasi saya itu tahun 2022. Akhir komunikasi. Tahun kemarin ya, berarti. Tahun 2022. Kenapa bisa diakhirin Pak? Kan ada bagus semacam untuk menjaga padi Bapak. Iya itu. Bahkan manfaatnya juga itu udah ada sama saya. Seperti apa itu? Gitu. Ya, istilahnya kalau padi udah ada yang itu istilahnya mengganggu, begitu saya panggil ya normal kembali. Itu manfaatnya. Masya Allah. Tapi Keuntungannya. ya, tapi saya ini enggak sampai harus memberikan makanan imbalan sama dia, enggak. Sesajen enggak gitu. Enggak, bahkan enggak ada istilah hukum bagaimanapun enggak ada. Yang ada cuman saya suruh aja. Udah, bahkan suatu waktu pada tahun 2020 itu dia itu pernah menolak. Oh disuruh menolak. Menolak. Saya bilang kalau kamu nggak mau jaga tanaman saya, udah rumah kamu akan saya hancurkan. Ya dia jaga lagi. Jaga lagi. Gitu. Nah, kejadiannya pada waktu tahun 2020 ya anak saya yang bilang, Bapak, kok tanaman kita ada yang ganggu? Ya udah,
Bapak lihat. Begitu dilihat, ya betul, ada tikus yang nyerang. Banyak itu Pak. Banyak bahkan. Ya tiba-tiba saya itu mendatangkan apa yang dikatakan yang diperlukan sama dia. Ya saya tanam, ternyata tidak datang. Sampai saya tegur, nggak datang. Ya begitu saya konsultasi lagi, ternyata udah pindah. Oh, jadi udah di nggak semula berarti. Enggak di posisi semula. Dia itu udah pindah karena lahan yang dikatakan dulunya itu rumah dia, gedung dia, ya udah karena ulah manusia, lahan itunya itu udah dijadikan tempat Sawah. bercocok tanam, dijadikan sawah. Tapi hingga saat ini batunya masih ada berarti Pak? Nggak tahu, saya juga dari mulai tahun 2020 nggak pernah lagi ke sana. Nah, Tapi- nanti kalau misalkan di konten kedua kita pengen tahu lokasi yang tadi Bapak sebutkan, bisa Ya. boleh ya? Bisa. Ya, mudah-mudahan masih ada batunya gitu ya. Ya. Berarti nanti kalau misalkan kita ke sana, berarti udah posisinya udah nggak ada berarti ya? Ya kalau sawahnya itu, kalau itu ladang yang biasa, Ditanam memang ada. ya masih ada yaudah. mungkin. Gitu. Mungkin, Cuman yang dulunya itu dikatakan rumah dia, ternyata sekarang udah jadi sawah. Kalau jadi sawah. Ya mungkin nanti di konten kedua, jangan ke lain channel, kita penasaran untuk menuju ke lokasi di mana Bapak diajak nikah sama Jin Iprit. Ya. Yang mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat, ambil sisi positifnya, jadikan pelajaran. Mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, itulah pengalaman cerita dari Bapak Dudung yang real diajak menikah sama gadis cantik berwujudan dari Jin Iprit. Ambil sisi positifnya, buang buruknya. Nantikan kelanjutan dari video selanjutnya. Kita akan langsung cek lokasi di mana dulu beliau diajak menikah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.